Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang dinamika rotasi yang kemarin udah ada 2 poin ya, tentang momen gaya sama momen inersia. Nah, sekarang kita lanjutkan di poin yang ketiganya. Nah, di dinamika rotasi ini setelah kita belajar momen gaya sama momen inersia, kita hubungkan. Nah, jadi di sini ada hubungan ya, hubungan antara momen gaya yang simbolnya itu torsi dan momen inersia yang simbolnya adalah I gitu ya. Nah, hubungan ini diambil dari hukum 2 Newton. Masih ingat ya hukum 2 Newton? Persamaannya gimana? Di sini ada sigma F sama dengan M kali A. Tapi sigma F sama dengan M kali A ini dia dipakai untuk sistem-sistem yang translasi. Translasi itu berarti gerakannya lurus atau menggelincir. Nah, sekarang kalau kita ingin berbicara tentang dinamikanya dinamika rotasi, maka di sini sigma F sama dengan M kali A-nya harus kita cari dulu kesetaraannya di mana gitu ya. Nah, sekarang kita ingat lagi di sini sigma F. Sigma F itu adalah gaya. Gaya itu dia adalah penyebab benda bergerak. Nah, sekarang kalau ingin kita bicara tentang rotasi, kita harus lihat penyebab benda berotasi itu apa. Nah, penyebab benda berotasi adalah torsi yang ini ya. Nah, berarti sigma F yang ada di sana kita ubah menjadi sigma torsi. Kemudian M. M itu massa. Massa itu adalah inersia atau kelembaman. Kalau untuk di dinamika rotasi, kasus rotasi ini kelembamannya dinyatakan dengan besaran momen inersia. Maka M-nya akan kita ganti menjadi I di sini. Ya. Nah, selanjutnya ada A. A itu dia adalah percepatan. Percepatan itu kalau di besaran rotasinya kita akan ganti ke percepatan sudut atau yang simbolnya adalah alfa. Nah, di sini kita udah punya 2 persamaan dan dua-duanya ini dia adalah hukum 2 Newton. Nah, jadi di sini yang pertama disebut hukum 2 Newton tapi untuk kasus-kasus yang translasi ya. Nah, jadi hukum 2 Newton translasi, translasi. Nah, oke, selanjutnya untuk yang kedua di sini ada hukum 2 Newton juga, tapi hukum 2 Newtonnya di sini disebut hukum 2 Newton rotasi. Nah, selanjutnya mungkin kamu juga udah pernah ingat ya kelas 10 udah pernah belajar yang besaran rotasi dan translasi ini. Hubungannya seperti apa? Ingat kembali aja ya. Ingat di sini kalau kita mau berbicara tentang S ya, di besaran translasi S itu sama dengan theta dikalikan dengan R. Kemudian V atau kecepatan itu sama dengan omega kali R. Omega itu kecepatan sudut. Nah, ini juga sama. Berarti kalau A itu sama dengan alfa kali R. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang hukum 2 Newton translasi rotasi itu untuk di aplikasi-aplikasinya. Nah, yang paling banyak keluar di soal itu adalah aplikasinya pada sistem katrol ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Kita lihat di selanjutnya ya, sebentar. Oke, di sini ada aplikasi hukum Newtonnya. Aplikasi hukum Newton. Nah, di sini untuk yang pertama kasusnya itu sistem katrolnya misalkan seperti ini ya. Ada katrol. Di sini ada sebuah katrol yang kemudian pada katrol tersebut digantungi beban ya. Misalkan di sini ada 1 beban. Seperti ini. Oke, ya. Diketahui misalkan masanya itu massa bebannya adalah sama dengan M aja gitu ya. Misalkan M sama dengan M. Dan di sini ada massa katrol juga. Massa katrol itu ini M-nya sama dengan massa beban. Kalau MK-nya dia adalah massa katrol. Yang biasanya ditanyakan di soal ini adalah berapa percepatannya atau A, berapa tegangan tali yang terjadi pada katrol dan beban itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa massa bebannya M, massa katrolnya MK. Nah, untuk mencari A dan T ini kita harus mencari dulu
diagram gayanya. Kita gambarkan dulu ya. Nah, diagram gayanya ada apa aja? Oke, lihat di sini, massa beban. Nah, dia punya beban itu punya massa, pasti dia punya gaya berat. Gaya berat itu simbolnya W, arahnya ke pusat gravitasi, gambar seperti ini ke bawah. Ini namanya adalah W. Selanjutnya, di tegangan tali. Di tegangan tali ini di talinya ada tegangan tali. Simbolnya adalah T. Nah, di sini kita lihat arah geraknya sekarang. Kalau ada beban digantung pada katrol, pasti si beban ini akan menarik ke bawah. Sehingga si katrolnya akan berputar. Nah, berputarnya pada kasus ini dia searah jarum jam. Ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mencari A dan T ini? Tinjau benda. Ya. Tinjauan bendanya seperti apa? Tinjau benda. Kalau kita meninjau bendanya, benda itu bergerak ke bawah lurus. Nah, di sini berarti geraknya translasi. Ya, gerak translasi. Kalau kita lihat gaya-gaya yang ada di benda itu, benda itu punya tegangan tali ke atas dan punya W ke bawah. Arah geraknya ke bawah. Kalau translasi, kita pakainya di hukum 2 Newton translasi. Maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F ini apa? Dia adalah total gaya. Dilihat dari sini. Ingat kalau sigma berarti ada positif negatifnya. Kayak gimana aturannya? Lihat yang searah dengan gerakan. Yang searah gerakan ini berarti positif, yang melawan berarti negatif. Nah, jadi untuk sigma F-nya di sini W-nya positif karena dia searah gerakan. Di sini kita tuliskan W. Ya. Kemudian dikurangi dengan T-nya sama dengan M dikali dengan A. Nah, jadi untuk besar T-nya itu sama dengan W kurangi M kali A. Seperti itu. Kita simpan dulu karena A-nya pun kita belum punya. Kita minta bantuan sama tinjauan dari katrol. Ya. Tinjau katrolnya. Katrolnya itu berputar. Di sini berarti kita tuliskan dia berotasi. Nah, bentuk katrolnya seperti ini misalkan, ke bawah ada tegangan tali yang menyebabkan dia berputar. Maka tegangan tali ini dia yang menyebabkan torsi. Torsinya punya lengan gaya sebesar ini. Karena poros putarnya di tengah-tengah ya. Ini adalah jari-jari katrol. Nah, jadi kita pakai hukum 2 Newton rotasi, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kita uraikan, torsinya berarti sama dengan T dikali R sama dengan I. Ingat momen inersia? Momen inersia katrol itu berarti momen inersia benda. Rumusnya adalah KMR kuadrat. Kita langsung masukkan ke sini. Tapi jangan lupa M-nya adalah M katrol. Ini KMR kuadrat. Alfanya dari sini. Karena yang ditanyakannya adalah A, maka alfa ini dia sama dengan A dibagi dengan R. Kita substitusi ke sini untuk alfanya, A dibagi dengan R. Ya, kita lihat ini bisa saling membagi, habis ini juga kiri kanan bisa saling membagi. Nah, maka dapatlah persamaannya T sama dengan K MK kali A. Yang ini T, yang ini T, berarti bisa kita substitusikan ya. Nah, jadi substitusinya oke, jadi T sama dengan T ya. W dikurangi M kali A sama dengan yang ini K kali MK kali A. Yang punya A pindahkan ke kanan semua. Berarti MA plus K MK kali A. Berarti W sama dengan A-nya kita buat seperti ini plus K kali MK. Maka A sama dengan W per M plus K kali MK. Nah, nanti kalau kamu punya angkanya, maksudnya di soalnya diketahui angka, silahkan langsung masukkan, substitusikan nilai A-nya ke sini. Ya, nah, bukan substitusikan nilai A-nya, substitusikan nilai M-nya, kemudian ini W-nya juga dimasukkan dari M kali G ya, percepatan gravitasi. Nah, A-nya udah dapat, baru substitusikan hasilnya ke sini. Ya, nah itu untuk contoh aplikasi yang pertama. Oke, silakan boleh di screenshot dulu ya.
Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal ya. Contoh soal yang lainnya masih di aplikasi hukum Newton. Aplikasi hukum Newton, di sini sistem katrol yang kedua. Misal ini ada katrol yang digantung. Oke. Tapi di antara katrol tersebut dia digantungkan dua buah beban seperti ini. Oke. Di sini ada M1, di sini ada M2. Misal diketahui M1 sama dengan 5 kg. M2 sama dengan 3 kg dan massa katrolnya diketahui 4 kg. Ya, yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya pada sistem itu? Yang kedua, tegangan tali pada benda 1 berapa dan tegangan tali pada benda 2 berapa? Ingat seperti yang tadi kita lakukan, yang pertama dilakukan adalah gambarkan dulu diagram gayanya ya. Di sini benda 2 punya massa, berarti ada gaya beratnya, kita sebut W2. Ini M1 ada W1. Ada tegangan tali, di sini T2, di sini ada T1. Ya, gerakannya kita lihat lebih besar yang 5, M1, berarti M1 akan narik ke bawah, M2 tertarik ke atas. Ya. Nah, terus katrolnya berputar di sini searah jarum jam. Ya. Nah, sekarang tinjau benda sama ya yang dilakukannya dengan yang tadi. Tinjauan bendanya, tapi karena di sini ada bendanya ada 2, maka tinjau bendanya akan 2 kali. Sekarang yang pertama dulu tinjau benda 1. Benda 1 itu dia translasi. Nah, kita tuliskan di sini, gambarkan dulu benda satunya, di atasnya ada tegangan tali 1, di bawahnya ada W1. Dan gerakannya dia ke bawah. Translasi pakai sigma F sama dengan M kali A. Maka sama seperti tadi, yang searah dengan gerakan positif, yang melawannya negatif. W1 min T1 sama dengan M1 kali A. Maka T1 sama dengan W1 kurangi M1 kali A. Ya. Nah, kemudian sekarang simpan dulu sebagai persamaan pertama, lanjutkan ke tinjau benda yang kedua. Ini juga masih translasi. Dan kalau kita lihat ini W2 di bawahnya, T2 di atasnya, tapi gerakannya dia ke atas. Gitu, ya. Nah, selanjutnya di sini masih pakai translasi, berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti ada apa nih? Yang searahnya T2 ya. T2 kurangi W2 sama dengan M2 dikali A, maka T2 itu sama dengan W2 plus M2 kali A. Nah, sekarang yang berbeda adalah pada saat kita menganalisis yang katrolnya. Tinjauan untuk katrolnya, dia berotasi, tapi sebentar ya, dia itu dipengaruhinya oleh 2 gaya. Kalau ini katrolnya, sebelah kanannya ada T1, sebelah kirinya ada T2. Ya. Nah, di sini putarannya, ingat, putarannya sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan besar massa yang lebih beratnya. Berarti ini searah jarum jam. Ya. Nah, karena rotasi kita pakai yang hukum 2 Newton yang rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ya, torsinya diakibatkan oleh 2 gaya T1 dan T2. Karena dia putarannya searah jarum jam, maka yang menang yang T1, ya. Nah, jadi di sini
T1 kurangi T2. Karena T2-nya melawan gerakan ya. Kan ke kiri gitu ya. Sedangkan gerakannya ke kanan. Ini jangan lupa dikalikan R. Karena kayak tadi ya. R itu adalah lengan gayanya. Sama dengan K kali MK kali R kuadrat dikali A per R. Ya. Ini kita saling membagi, ini juga kiri kanan. T1 dan T2 nya ambil dari persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Maka W1 kurangi M1 kali A dikurangi lagi T2, ingat ya, dikurangi T2 berarti ini kuranginya dikurang ke W2 dikurang juga ke M2 kali A ya. Jadi min W2 min M2 kali A sama dengan K kali MK kali A. Yang punya A pindahkan ke kanan semua. Jadi W1 min W2 sama dengan M1 kali A. Jadi positif ya, pindah ruas. Tambah M2 kali A ditambah K kali MK kali A. Maka kita bisa tuliskan A-nya seperti ini. M1 tambah M2 tambah K dikali MK ya. Di sini W1 min W2. Maka dapatlah A-nya adalah W1 min W2 per M1 plus M2 plus K kali MK. Di sini ada K. K itu apa? K itu adalah konstanta bentuk benda. Ini tergantung dari si katrolnya. Kalau tidak diketahui di soal, maka anggap katrolnya itu dia adalah silinder pejal. Kalau silinder pejal, nah K-nya itu dia sama dengan 1/2 ya. Udah dijelaskan kemarin di momen inersia. Sekarang kita masukkan angkanya, coba substitusikan ya. Kalau W1 M1 kali G 5 kali 10 berarti di sini 50 dikurangi W2-nya 3 kg kali 10 juga jadi 30 per, silakan disubstitusikan, M1-nya 5 ditambah M2-nya 3 tambah K-nya 1/2 ya. Masa katrolnya 4. Maka di sini jadi setengah kali 4 2 ya. Tambah 3 berarti 5, tambah 5 berarti 10. A-nya 20 dibagi 10, maka dapat hasilnya itu 2 meter per sekon kuadrat. Substitusikan A-nya ke sini. W1-nya berarti 5 kali 10 ya. 50 kurangi 5 dikali A-nya 2. 50 kurangi 10 berarti sama dengan 40 Newton. Ya. Nah, selanjutnya yang T2-nya di sini 30 ya, dari 3 kali 10 ditambah 3 kali 2. Berarti di sini hasilnya untuk T2-nya adalah 36 Newton. Nah, jadi untuk mengerjakan soal-soal sistem katrol yang pertama harus dilakukan adalah tinjau masing-masing bendanya dulu. Kemudian kamu cari apa yang dibutuhkannya. Kamu cari apa yang ditanyakan. Ya, pakai apa? Nah, pakai persamaan-persamaan yang mungkin kamu dapatkan dari tinjauan-tinjauan tadi. Seperti itu. Baru kamu dapatkan seperti ini. Tapi biasanya memang yang ditanyakan A-nya atau enggak dia tegangan talinya pada masing-masing benda. Gitu ya. Oke, silakan difoto. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang dinamika rotasi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.